Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Arif, dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan berbicara tentang pengantar logika. Di sini konten video ini saya akan berbicara tentang beberapa hal, di antaranya yang pertama saya akan berbicara tentang pengertian logika. Apa itu logika? Ini yang akan dibahas nanti di dalam penjelasan tentang pengertian logika. Yang berikutnya yang akan saya bahas adalah tentang sejarah logika. Bagaimana sejarah logika? Ini juga akan dibahas nanti di dalam penjelasan tentang sejarah logika. Yang berikutnya saya akan membahas tentang klasifikasi logika. Bagaimana? Apa saja jenis-jenis logika yang pernah ada di dunia ini, yang pernah ada di dalam sejarah? Apa saja jenis-jenisnya logika? Ini akan dibahas di dalam pembahasan tentang klasifikasi logika nanti. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang kegunaan atau manfaat dari logika. Apa sih gunanya belajar logika bagi kita, terutama bagi kita yang ada di era saat ini? Apa sih manfaatnya logika? Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian logika. Apa sebenarnya itu logika? Dari sejarah bahasa, logika ini berasal dari kata logikos, yang artinya tentang sesuatu yang dikatakan atau tentang sesuatu yang dipertimbangkan oleh akal. Jadi kaitan dengan logika ini adalah pertimbangan akal dan kata. Jadi dia akan berkait dengan akal dan bahasa. Kurang lebih seperti itu secara kebahasaan arti dari logika itu. Sementara secara istilah, definisi logika itu ada banyak hal. Ada banyak pendapat tentang definisi logika ini yang berkembang di dunia. Ada yang bilang logika itu sebuah metode, ada yang bilang logika itu sebuah cabang filsafat, ada yang bilang bahwa logika itu adalah ilmu tersendiri. Kalau saya sendiri itu cenderung melihat logika itu sebagai ilmu, karena bagi saya logika itu adalah pengetahuan yang sistematis dan bisa diverifikasi. Jadi bagi saya, dan ini saya ambil juga dari pendapat-pendapat yang ada, logika itu adalah ilmu yang mempelajari asas-asas dan metode berpikir yang benar supaya tidak tergelincir pada kesalahan. Jadi kita ketika belajar logika ini diarahkan untuk berpikir secara benar, membangun argumen secara baik, secara benar, dan supaya kita tidak tergelincir kepada kesalahan-kesalahan berpikir. Jadi kalau secara pendek, logika ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita bisa mikir secara benar dan tidak tergelincir kepada kesalahan. Itu definisi logika secara istilah. Berikutnya kedua, kita akan membahas tentang bagaimana sejarah logika, bagaimana perkembangan logika dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu, sejauh saya amati setidaknya ada 4 tahapan atau 4 periode sejarah logika yang kemudian memunculkan genre-genre tersendiri di dalam logika. Yang pertama, logika silogistis. Ini yang paling kuno gitu ya. Yang berikutnya adalah logika stoa. Ini 11-12 waktunya hanya sekitar selisih 1 abadan dengan berkembangnya logika silogistis. Yang berikutnya adalah logika induktif. Nah, ini sudah masuk masa modern. Yang terakhir yaitu logika simbolik. Ini juga pada masa modern. Berikut ini akan saya jelaskan bagaimana rincian dari periodisasi logika ini.
Yang pertama, logika silogistik. Logika silogistik ini dimulai dengan tokoh yang bernama Aristoteles. Sebelum Aristoteles, logika itu sudah dipakai tapi secara alamiah. Jadi, sejak Aristoteles, logika itu dipakai sebagai ilmu. Dia sudah disusun secara sistematis untuk dibangun yang namanya logika berpikir rasional. Aristoteles itu salah satu filsuf Yunani yang lahir pada 384 sebelum Masehi dan meninggal ketika tahun 322 sebelum Masehi. Di masa Aristoteles ini, istilah logika secara spesifik itu masih belum dipakai. Dia masih menggunakan istilah analitika. Analitika itu meneliti argumen dari proposisi yang benar. Bahasa lain selain analitika yang digunakan oleh Aristoteles itu adalah dialektika. Kalau tadi analitika itu argumentasinya dimulai dengan proposisi yang benar, maka di dalam dialektika itu yang diteliti ketika kita membahas satu argumen itu dimulai dengan proposisi yang masih meragukan, proposisi yang bisa saja salah, bisa saja benar. Itu dialektika. Dan analitika dan dialektika ini bentuknya adalah nanti dalam mencari argumen itu menggunakan silogisme. Nah, logika silogisme ini adalah khas dari Aristoteles dan ini merupakan cikal bakal atau pijakan paling dasar dari logika. Jadi hampir semua logika nanti itu akan merujuk kepada ini, kepada logika silogistik atau bahasa yang lebih sering dikenal itu silogisme. Penjelasan tentang ini nanti pada video-video yang berikutnya. Yang berikutnya, dalam perkembangan berikutnya yaitu kita melihat logika Stoa. Nah, uniknya kalau tadi Aristoteles itu menjadikan cara berpikir logis itu sebagai sesuatu yang baku, sebagai ilmu pada saat itu, tapi masih belum menggunakan istilah logika. Nah, di era Stoa ini, istilah logika pertama kali digunakan, yaitu oleh Zeno. Dia merupakan pelopor kaum Stoa. Nah, istilah logika ini pertama kali digunakan pada masa Stoa ini, yaitu pada kurang lebih kalau Zeno ini usianya di tahun 334 sebelum Masehi sampai 262 sebelum Masehi. Ini merupakan Zeno ini merupakan pelopor dari kaum Stoa. Makanya dikenal sebagai logika Stoa, dan istilah logika untuk pertama kali muncul itu pada era ini oleh Zeno ini. Yang berikutnya, kaum Stoa ini kemudian mengembangkan bentuk-bentuk argumen disjungtif dan hipotetis. Hipotetis itu kesimpulan awal gitu ya, atau deduktif gitu. Nah, yang berikutnya, kaum Stoa ini mengembangkan logika menjadi bentuk-bentuk penalaran yang sistematis. Nah, ini dikembangkan lagi oleh logikanya logikanya Aristoteles tadi itu dikembangkan oleh logika Stoa. Ini sehingga kemudian ini menjadi salah satu tahapan tersendiri di dalam sejarah logika. Saya masukkan di sini. Apalagi ini logika Stoa ini yang mengawali penggunaan istilah logika di dunia ini. Untuk logika yang saat ini kita kenal sebagai logika. Jadi mereka menggunakan istilah ini untuk pertama kali. Kalau masa Aristoteles itu masih silogisme. Logika sejak masa Aristoteles dengan silogismenya itu sampai perkembangan berikutnya hingga abad modern itu tidak banyak mengalami perubahan penting. Di situ ya bisa dibilang hanya berupa catatan-catatan atas pemikirannya Aristoteles itu terhadap logika. Nah, baru pada abad modern ini, terutama sejak abad ke-16-an di Eropa, itu mulai muncul suatu model logika yang baru yang dikenal dengan logika induktif. Kritiknya terhadap logika silogisme tadi itu adalah
Tidak berdasarnya logika silogisme itu terhadap sesuatu yang bisa dicerap oleh panca indera. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi banyak argumen atau proposisi-proposisi itu yang kadang tidak dilahirkan dari pengalaman empirik. Nah, sementara di sini dimunculkan istilah logika yang dikenal logika induktif, yang itu modelnya adalah dari pendekatan-pendekatan yang partikular, yang khusus untuk kemudian ditarik kepada konklusi-konklusi yang sifatnya universal, yang general, yang bisa berlaku untuk umum. Kurang lebih seperti itu logika induktif. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut apa itu logika induktif pada video yang lainnya. Logika induktif ini pertama kali muncul sebagai embrio itu dimulai oleh Francis Bacon. Francis Bacon pada tahun 1561 dan 1600 sampai 1626 ini masa itu ya, dia memunculkan pada masa hidupnya, dia mengembangkan, dia menjadikan pelopor atau memunculkan model logika yang dalam tanda kutip saya katakan tadi logika yang baru gitu. Logika yang baru yang metodenya itu bermula dari sesuatu yang empirik. Nah, logika Bacon ini melahirkan atau mempelopori munculnya logika induktif ini terutama di dalam bukunya yang berjudul Novum Organum Scientiarum. Dalam bukunya ini Francis Bacon itu mempelopori gagasan tentang logika induktif. Berikutnya ada John Stuart Mill. Dia lahir pada tahun 806 dan meninggal pada 1873. Filsuf Inggris, dia merupakan filsuf Inggris ya. Dia filsuf empiris asal Inggris. Nah, di tangan John Stuart Mill ini dia menyusun rumus-rumus standar logika induktif. Nah, kalau di masa Bacon itu masih embrio, sudah dipelopori tapi lebih dikokohkan lagi oleh John Stuart Mill ini. Di sini rumus-rumus logika standar dari logika induktif itu dia rumuskan secara baik dan dalam menyusunnya itu sudah digunakan untuk penelitian ilmiah, penalaran ilmiah dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan ini pada masa keemasannya lah, kira-kira seperti itu. Berikutnya di era modern itu logika tidak hanya berkembang yang disebut dengan logika induktif, tapi juga dikenal dengan logika simbolik. Ini sebenarnya perpanjangan tangan dari logika induktif ya. Dia bedanya tadi, dia menggunakan simbol-simbol matematik, gitu. Menggunakan simbol-simbol matematik. Dan filsuf yang mempelopori lahirnya logika simbolik ini adalah Leibniz. Leibniz ini adalah salah satu filsuf di abad ke-17 ya, 17-18. Tepatnya dia lahir tahun 1646 sampai 1716. Dia menjadi pelopor atau penggagas, bisa dibilang seperti itulah kira-kira, pelopor dari lahirnya logika simbolistik, logika simbolik ya. Dan logika simbolik ini berkembang pesat dan mencapai puncak perkembangannya itu pada era Bertrand Russell, Whitehead dan kawan-kawan. Saya sebut di sini satu untuk menghemat spasi saja. Banyak sekali itu terutama di lingkar Wina itu dikembangkan logika simbolik, dikenal sebagai positivisme logis gitu. Di ajarannya nanti itu apa, nanti kita akan jelaskan lebih jauh nanti. Itulah kira-kira sejarah perkembangan logika dari masa Aristoteles sampai era sekarang gitu. Berikutnya kita akan membahas tentang apa saja sih jenis-jenis logika itu. Apakah dia hanya semacam atau ada banyak macamnya? Ya, kita lihat bagaimana jenis-jenis logika itu pada penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu
klasifikasi logika dilihat dari segi kualitasnya. Dilihat dari segi kualitasnya, logika itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dikenal sebagai logika naturalis. Nah, logika naturalis ini logika yang natural, belum disistematisasikan. Jadi ya, manusia bisa berpikir sejak lahir kan sudah seperti itu. Kalau katanya Aristoteles, manusia adalah hewan yang berpikir gitu. Nah, mikirnya manusia itu adalah logika tersendiri dan itu natural gitu. Sejak lahir dia sudah mikir ini benar, ini salah dan semacamnya, sudah ada karunia tersendiri dan itu natural. Dan natural karena dikatakan natural karena sifatnya masih pengetahuan. Dia belum sistematis, belum menjadi ilmiah dan belum menjadi ilmu tersendiri. Jadi logika naturalis. Dari kualitasnya seperti itu, natural. Yang berikutnya yaitu logika ilmiah. Jadi ada logika naturalis, ada logika ilmiah. Nah, yang ilmiah ini pembentukannya, logikanya, struktur-strukturnya, metode-metodenya itu sudah sistematis dan bisa diverifikasi. Artinya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Ini logika ilmiah. Makanya di sini disebut sebagai ilmiah. Yang satunya natural. Yang satunya itu natural, muncul dari manusia sebagaimana adanya. Kalau logika ilmiah ini muncul dari proses belajar, disistematisasi, diverifikasi dan seterusnya. Itu logik dari segi perbedaan klasifikasi logika dari segi kualitasnya. Ada logika naturalis dan ada logika ilmiah. Berikutnya kita lihat dari segi sejarahnya. Dari segi sejarahnya, logika itu juga diklasifikasikan menjadi dua. Walaupun tadi ada 4 model perkembangan, tapi kalau diklasifikasikan lagi itu bisa dibagi menjadi 2 model. Yang pertama yaitu logika tradisional, yang itu berkembang sejak masa Aristoteles hingga masa modern. Dan yang berikutnya, klasifikasi yang berikutnya itu adalah logika modern, yang berkembang sejak masa modern, sejak Bacon tadi sampai saat ini, sampai era Bertrand Russell dan kawan-kawan itu. Nah, walaupun sebenarnya logika modern ini juga berhutang budi kepada logika tradisional, karena tidak bisa dipungkiri banyak hal dari logika modern ini juga terinspirasi atau bahkan tidak bisa menghilangkan keterkaitannya dengan logika tradisional. Prinsip-prinsip logika tradisional itu masih dipakai secara metode, masih dipakai. Tapi ada beberapa perbedaan tadi sudah saya sampaikan tentang itu. Jadi diklasifikasikan dari segi sejarahnya, logika itu dibagi menjadi dua, ada logika tradisional dan ada logika modern. Berikutnya kita lihat dari segi metodenya. Dari segi metodenya, logika itu terbagi juga menjadi dua. Ada logika formal. Logika formal ini logika yang menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif itu atau metode deduktif itu metode yang berdasarkan premis-premis yang sifatnya umum, kemudian diambil premis-premis khusus untuk kemudian diambil kesimpulan. Sementara selain logika formal dari segi metodenya itu juga dikenal dengan logika material. Nah, kalau logika material ini berbeda dengan logika formal. Kalau logika formal itu dari premis umum ke khusus, kalau logika material ini dari premis khusus ke umum. Begitu. Bisa dibilang deduktif, induktif gitu, kira-kira seperti itu. Tapi di sini saya membaca beberapa buku diistilahkan dengan logika formal dan logika material, seperti itu. Itu dari segi metodenya, logika dibagi menjadi dua, logika formal dan logika material. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang apa sih manfaat belajar logika, apa sih kegunaannya kita belajar metode berpikir yang benar itu. Gunanya apa bagi kita? Manfaat yang pertama tentu saja itu dapat membantu kita untuk membangun argumen yang benar dan rasional, masuk akal. Gitu ya. Benar dan rasional, masuk akal, bisa diterima banyak orang. Seperti itu. Itu membantu, jadi logika ini membantu kita untuk membangun argumen yang benar. Membangun argumen yang bisa diterima oleh akalnya banyak orang. Karena hampir semua orang itu walaupun tidak terus menjadi mutlak gitu ya, argumen-argumen logis itu biasanya bisa dicerap oleh
akal-akal orang yang berbeda. Seperti itu. Manfaat yang berikutnya dari logika yaitu adalah membantu kita terhindar. Jadi ini bukan jaminan, tapi hanya membantu kita, tapi setidaknya dengan logika kita akan sangat terbantu untuk terhindar dari kesesatan berpikir atau dari kekeliruan berpikir. Karena di logika kita akan diajari yang pemikiran-pemikiran atau kesesatan-kesesatan pikir, cara berpikir yang salah itu akan kita dapatkan nanti dari logika. Bagaimana mikir yang benar itu seperti ini, mikir yang salah itu seperti ini. Nah, itu nanti akan diajari di dalam logika, sehingga ketika kita belajar logika, kita akan terbantu untuk terhindar dari yang namanya kesesatan berpikir atau kekeliruan berpikir. Manfaat yang berikutnya adalah membiasakan kita untuk berpikir kritis. Ya, membiasakan kita untuk berpikir kritis. Dengan kita mempelajari logika, kita akan terbiasa untuk berpikir secara benar, sehingga ketika kita melihat sesuatu yang dalam tanda kutip itu kurang masuk akal, kita akan menjadi berontak dan akan mengatakan ini salah, ini harus harusnya seperti ini, dan semacamnya. Hingga kita kritis, tidak mudah untuk dimakan oleh kebohongan-kebohongan karena kita kritis, sehingga kemudian kita bisa lepas dari jerat kabar-kabar hoax yang saat ini merajalela di jagat dunia maya kita. Jagat dunia maya yang menjadi dunia kita kebanyakan saat ini, apalagi di masa pandemi ini. Jadi dengan belajar logika kita akan terbantu untuk lepas dari jerat-jerat kabar yang hoax itu, kabar-kabar yang bisa membuat kita tertipu atau kabar-kabar yang bisa membuat kita menjadi kalap dan semacamnya. Jadi itulah manfaat logika. Jadi bagi saya ini logika tentu sangat bermanfaat, dan mestinya logika ini harus diajarkan kepada seluruh anak bangsa saat ini. Seperti itu. Itulah manfaat dari logika ya. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan tentang pengantar logika ini, mulai tadi dari definisi, sejarah, klasifikasi, hingga manfaatnya apa. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan komentar. Kalau ada sesuatu yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.